Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bima Isa Putra. Pada video kali ini saya akan meresensi novel yang sudah saya baca, yaitu yang berjudul novel Ronggeng Duku Paruk. Nah, di sini saya sudah ada buku fisiknya. Covernya seperti ini, di atas ada tulisan Ronggeng Duku Paruk, terus ada penarinya atau ronggengnya, dan juga Ahmad Tohari ini adalah pengarangnya. Di bagian samping ada tulisan pengarang si Ahmad Tohari dan juga tulisan Ronggeng Duku Paruk dan juga penerbit ini dari Gramedia. Dan di belakang buku ini ada seperti sinopsis cerita dan juga penerbit, alamat penerbit dan juga website dari penerbit. Nah, buku ini saya beli pada tahun 2021 di Gramedia. Saat itu harganya kurang lebih 88.000. Dan di sini juga tertulis harga di Pulau Jawa yaitu dengan harga 88.000. Lalu, kenapa saya meresensi novel yang berjudul Ronggeng Duku Paruk ini? Karena awalnya saat saya duduk di bangku SMA, saya itu mendapatkan sinopsis ataupun juga rangkuman cerita Ronggeng Duku Paruk yang berasal dari buku paket bahasa Indonesia. Pada saat itu saya juga membacanya dan juga mendalami cerita tersebut dari buku paket tersebut. Lalu saya memutuskan untuk tertarik untuk membaca full dari buku Ronggeng Duku Paruk ini. Maka dari itu saya membeli novel ini. Nah, pada penjelasan ataupun juga resensi novel Ronggeng Duku Paruk ini, saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah identitas buku, yang kedua adalah orientasi, dan yang ketiga adalah tafsiran isi, dan yang keempat adalah evaluasi, dan terakhir adalah rangkuman evaluasi. Nah, kita mulai dari identitas buku tersebut. Buku ini berjudul Ronggeng Duku Paruk yang dikarang oleh penulis atau pengarang oleh Ahmad Tohari dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Nah, buku ini diterbitkan di kota Jakarta dengan tebal halaman kurang lebih 400 halaman. Jadi menurut saya ini novel yang cukup tebal bagi saya. Harga bukunya sendiri adalah 88.000 menggunakan bahasa Indonesia di dalamnya, bukan bahasa daerah atau juga bahasa Inggris. Dan juga sampulnya ini khas dengan latar oranye. Bisa dilihat teman-teman dengan latar oranye di sini. Oke. Nah, setelah identitas sudah kita bahas, selanjutnya kita akan bahas dari orientasi buku Ronggeng Duku Paruk ini. Orientasi ini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah biografi dari pengarang, yaitu si Ahmad Tohari, dan kedua adalah jenis buku, yang ketiga adalah latar belakang, dan yang keempat adalah pembaca yang dituju. Oke, kita bahas satu persatu dari biografi pengarang, yaitu si Ahmad Tohari yang sudah ditulis besar di sini ya teman-teman. Oke, Ahmad Tohari ini adalah sastrawan yang terkenal dengan novel triloginya, yaitu Ronggeng Duku Paruk yang ditulis pada tahun 1981. Nah, belum lama ini beliau juga dianugerahi oleh PWI Jateng Award 2012 dari PWI Jawa Tengah karena karya-karya beliau yang sastranya dinilai mampu menggugah dunia. Lahirnya di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pada 13 Juni 1948. Nah, Ahmad Tohari ini juga menamatkan SMA di Purwokerto. Setelah itu, beliau juga menimba ilmu di Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta. Nah, Fakultas Ekonomi Universitas Sudirman Purwokerto juga pernah dijajaki oleh beliau, dan juga yang terakhir adalah Fakultas Sosial Politik Universitas Sudirman. Oke, setelah saya sudah jelaskan tentang biografi pengarang, selanjutnya saya jelaskan mengenai jenis buku novel Ronggeng Duku Paruk ini. Oke, jenis buku dari novel Ronggeng Duku Paruk ini termasuk jenis fisik. Bisa kita lihat ini. Dalam novel ini menceritakan juga tentang seorang ronggeng atau penari dari Duku Paruk yang bernama Selintil. Mungkin ini di dalam covernya ini ya teman-teman. Nah, Duku Paruk adalah sebuah desa kecil yang terpencil dan miskin. Namun segenap warganya memiliki seperti suatu kebanggaan tersendiri karena mendapatkan
pewarisi atau mendapatkan kesenian ronggeng yang senantiasa menggairahkan hidupnya. Itu dari jenis buku novel Ronggeng Duku Paruk. Selanjutnya adalah latar belakang ditulisnya novel Ronggeng Duku Paruk ini yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Nah, novel ini merupakan penyatuan trilogi Ronggeng Duku Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan juga Jentara Biang Lala. Nah, ini berarti dengan membeli satu buku kita dapat mendapatkan 3 buku sekaligus, dimana sudah saya sebutkan tadi. Apalagi dengan memasukkan kembali bagian-bagian yang tersensor mungkin selama kurang lebih 22 tahun, membuat saya penasaran dengan isi buku karya Ahmad Tohari ini. Ahmad Tohari inilah tulis kelahiran Banyumas yang tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya. Dia juga memiliki kesadaran dan wawasan alam yang begitu jelas terlihat pada buku ini. Nah, yang terakhir pada bagian orientasi ini adalah pembaca yang dituju. Pembaca yang dituju pada novel Ronggeng Duku Paruk ini menurut saya adalah menarik berbagai jenis pembaca karena penggambaran yang dalam tentang kehidupan masyarakat Jawa pada masa penjajahan Belanda. Dengan karakter-karakter yang kompleks, plot yang memikat, dan juga sentuh-sentuhan isu sosial yang relevan, novel ini bisa menarik minat membaca sastra, terus juga membaca yang tertarik pada sejarah dan budaya, serta melekat memahami isu-isu sosial yang kompleks yang ada pada saat itu. Oke, setelah saya tadi menjelaskan tentang orientasi dari novel yang berjudul Ronggeng Duku Paruk ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tafsiran isi yang ada di Ronggeng Duku Paruk ini. Nah, tafsiran isi ini juga saya bagi menjadi ke beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah sinopsis cerita. Nah, ini yang cukup menarik dan juga agak panjang, dan juga yang terakhir adalah perbandingan novel Ronggeng Duku Paruk dan juga novel-novel lainnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang si penulis atau pengarang ini, si Ahmad Tohari ini menuliskan Ronggeng Duku Paruk. Nah, Ahmad Tohari ini menjelaskan bahwa novel Ronggeng Duku Paruk sebenarnya adalah cerita tentang riwayat perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup seperti menurut para kiai adalah perjalanan rohani dan juga perjalanan spiritual. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu perjalanan rohani dan juga perjalanan spiritual. Nah, oke teman-teman, saat ini kita memasuki bagian sinopsis, yaitu menurut saya bagian yang paling menarik karena kita membahas isi-isi yang ditulis di dalam novel Ronggeng Duku Paruk ini. Bisa dilihat ini, full isi seperti ini ya, dengan cukup tebal menurut saya. Tapi saya sudah membacanya, jadi di sini saya akan menjelaskan dari pandangan saya yang saya dapat dari cerita novel Ronggeng Duku Paruk ini. Yang pertama adalah Ronggeng Duku Paruk itu merupakan sebuah desa yang kecil dan juga menyendiri, bisa dikatakan di tengah hutan gitu ya teman-teman. Duku Paruk juga mempunyai seorang moyang yang dulunya sebagai Bromo Corah, tetapi setelah meninggal orang-orang Duku Paruk pun memuja kuburannya. Jadi bahkan kuburannya pun menjadi seperti kiblat kebatinan mereka. Nah, di situ ada seorang yang bernama Srintil, merupakan seorang gadis kecil yang berumur 11 tahun yang mempunyai masa lalu yang menyedihkan. Tetapi Srintil mempunyai suatu kelebihan yang tak jarang dimiliki oleh orang-orang, yaitu menari dengan selayaknya seperti seorang ronggeng saat itu disebutnya. Nah, suatu ketika ada 3 anak laki-laki yang sedang mencabut singkong di tanah kapur mereka, yaitu adalah Rasus, dan juga ada Warta, dan yang terakhir adalah Dasung. Nah, itu setelah singkongnya telah terjabut, mereka pun sibuk mengupasinya dengan gigi mereka. Jadi mengupasnya pakai gigi, tidak pakai pisau ataupun juga alat kupas lainnya. Seketika itu mereka juga melihat Srintil yang sedang asik menari sambil seperti mendendang gitu ya, beberapa buah lagu kebangsaan Ronggeng. Lalu mereka pun juga menghampiri Srintil dan juga ikut menari bersamanya. Nah, setelah saya kupas lagi, jadi
tiga orang tersebut, yaitu ada Rasus, Warta, dan juga Dasun, saat itu kan mencabut singkong dan juga memakannya dengan gigi mereka, mengupasinya. Ketika itu kan melihat Serintil sedang mendendang dan juga menari selayaknya ronggeng, dan juga mereka bertiga menghampiri Serintil dan juga ikut menari bersama Serintil. Jadi ada 4 orang di situ. Nah, Sakarya adalah kakeknya Serintil. Beliau sangat menyayangi, sangat sayang sekali ke Serintil. Apalagi semenjak meninggalnya orang tua si Serintil. Kakeknya lah yang merawatnya. Pada waktu itu, Sakarya pun mengikuti gerak-gerik Serintil ketika menari. Dan kakeknya pun, Sakarya ini sangat bangga ketika melihat Serintil ini menari. Kakeknya pun berpendapat bahwa si Serintil ini seperti telah dirasuki seorang ronggeng gitu ya, batin dari si Sakarya atau kakeknya ini. Lalu keesokan harinya Sakarya itu menemui si Kartareja. Kartareja ini adalah seorang dukung ronggeng di Dukuh Paruk ini. Mereka pun membicarakan kepandaian Serintil dalam nyanyi dan juga menari ronggeng. Namun beberapa hari kemudian, Sakarya dan Kartareja ini selalu mengintip Serintil ketika menari di bawah pohon nangka. Lalu, Sakarya pun menyerahkan Serintil kepada si Kartareja. Itu merupakan salah satu syarat Dukuh Paruk yang mengatur perihal seorang calon ronggeng. Nah, sudah 12 tahun ronggeng Paruk itu telah mati. Jadi udah 12 tahun lamanya ini ronggeng Dukuh Paruk ini sudah tidak diselenggarakan. Adapun perkakas-perkakas yang selama ini mengiringi pementasan ronggeng pun juga sudah hampir rusak. Akan tapi masih bisa digunakan dan juga kini mulai dipersiapkan untuk pementasan ronggeng lagi setelah kurang lebih tadi 12 tahun telah hilang, dan kini sesudah yang menjadi penari adalah Serintil tadi yang punya kemampuan yang luar biasa dalam menari ronggeng. Nah, Serintil pun didandani oleh Nyi Kartareja selayaknya seorang ronggeng. Dan tidak lupa, Kartareja meniup mantra Pekasi ke ubun-ubun Serintil, mantra yang berkhasiat bisa memberikan suatu aura kecantikan dan juga kemampuan akan keluar semua kemampuan sebenarnya dari si Serintil ini. Dan beberapa susuk emas juga dipasang oleh Nyi Sakarya di tubuh Serintil. Jadi dipasang susuk emas dan juga meniupkan mantra ke ubun-ubun di dalam tubuh Serintil ini untuk memaksimalkan kemampuannya. Nah, pada saat itu masyarakat yang ada di Dukuh Paruk ini sangat senang karena Kartareja bersuara akan melakukan pertunjukan ronggeng. Lalu Serintil pun mulai seperti menari-nari, melenggok-lenggok di atas panggung selayaknya apa yang dilakukan oleh para ronggeng di pikas pertunjukan. Bahkan Serintil pun juga seperti mempertunjukkan kemampuan menarinya yang sangat profesional dengan seperti melantunkan gerak-gerik yang secara sulit dilakukan oleh penari-penari ronggeng lainnya. Hal itu pun mendapatkan aplaus ataupun juga tepuk tangan yang ada di pementasan atau masyarakat ronggeng Dukuh Paruk itu. Nah, kini pun si Rasus pun juga menyadari bahwa dia pun semakin seperti kurang diperhatikan oleh Serintil. Akhirnya beberapa cara pun dilakukan oleh Rasus untuk mendapatkan kembali perhatian Serintil. Rasus pun juga mencoba memberikan buah pepaya hasil curian dari ladang tetangganya. Akan tapi Serintil pun hanya memberikan sebuah ucapan terima kasih dan juga terima kasih yang seperti tidak ikhlas karena diceritakan di sini seperti menyakitkan gitu. Lalu Rasus pun juga memberikan sebuah keris Kyai Jaran Goyang. Nah, di desa Dauan tempat pemuda Rasus ini mengasingkan diri, dia banyak merenung seperti bayangan Serintil sebagai orang bayang-bayang emaknya yang melebur dalam diri Serintil, memintanya untuk menjadi suaminya. Maka dengan tegas Rasus itu menolak, karena Rasus itu sudah memutuskan bahwa biarlah dia mengalah dan biarlah Serintil menjadi milik orang banyak, menjadi ronggeng kebanggaan Dukuh Paruk. Jadi akhirnya si Rasus ini seperti mengalah dan juga membiarkan Serintil menekuni
seperti hobinya ataupun juga kemampuannya untuk menjadi ronggeng kebanggaan di Duku Paruk. Oke, mungkin itu sinopsis dari cerita novel yang berjudul Ronggeng Duku Paruk yang bisa saya tangkap dan ceritakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian tafsiran isi yang ketiga, yaitu adalah perbandingan novel Ronggeng Duku Paruk ini. Nah, pada perbandingan novel Ronggeng Duku Paruk ini, saya bandingkan dengan novel karya Ahmad Tohari juga, yaitu yang berjudul Berkisar Merah. Dari kedua novel tersebut, dua judul tersebut ini mempunyai beberapa persamaan yaitu kedua novel tersebut. Tokoh utamanya adalah seorang wanita muslimah yang memiliki sifat baik hati, pekerja keras, pantang menyerah, dan juga ikhlas dan rela berkorban demi keluarganya. Nah, novel tersebut, novel Ronggeng Duku Paruk dan juga novel Berkisar Merah ini sama-sama membicarakan mengenai wanita yang ikhlas dari keluarganya. Namun, novel itu memiliki perbedaan juga nih pada tokoh utamanya, yaitu Ronggeng Duku Paruk ini tokoh utamanya digambarkan sebagai sosok yang cantik, baik hati, ikhlas, berasal dari keluarga yang miskin. Sedangkan novel satunya, yaitu novel Berkisar Merah, tokoh utamanya adalah digambarkan sebagai sosok yang cantik, berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi dia adalah keturunan Jepang dan pribumi. Oke, itu dari tafsiran isi di Ronggeng Duku Paruk. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu adalah evaluasi. Evaluasi ini saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan novel Ronggeng Duku Paruk ini. Yang kedua adalah gaya bahasa, dan yang ketiga adalah kedalaman isi terkait novel Ronggeng Duku Paruk ini. Yang pertama adalah kelebihan dan juga kekurangan novel Ronggeng Duku Paruk ini menurut saya pribadi sebagai pembaca novel Ronggeng Duku Paruk. Nah, kelebihan yang pertama adalah kisah novel ini menurut saya memiliki seperti nilai kemanusiaan dan juga penghormatan kepada perempuan. Itu bisa dibuktikan dengan tokoh utama adalah si Srintil. Ini seperti simbol tokoh yang dijadikan sebagai semangat keperempuanan yang berjuang untuk keluar dari hitamnya zaman, bisa dikatakan seperti itu. Yang kedua, kelebihan ini adalah sangat erat terhadap hak asasi manusia. Menurut saya, terutama lebih menekankan seperti hak pribadi yang juga harus dimiliki oleh seseorang, terutama perempuan. Jadi seperti anak zaman sekarang yang bilang seperti patriarki ataupun juga dan lain sebagainya itu di sini itu tidak ada seperti itu. Nah, yang ketiga, kelebihan menurut saya ataupun kelebihan terakhir menurut saya ini adalah novel ini juga mengajarkan kita untuk selalu sadar dan ingat akan sejarah seperti sebagai suatu pedoman arah agar sejarah itu tidak terulang di masa depan. Jadi bisa dijadikan seperti pembelajaran ataupun evaluasi agar tidak terulang lagi di masa depan. Nah, namanya ada kelebihan pasti juga ada kekurangan. Kekurangan dari novel Ronggeng Duku Paruk saya ini ada 3, yaitu yang pertama adalah penceritaan tuh yang terlalu bertele-tele dengan suasana desa yang begitu detail, namun keluar dari alur cerita tersebut, sehingga tuh cerita tuh seolah-olah kayak tidak konsisten dan terlalu jenuh untuk dibaca. Apalagi juga menurut saya ini juga halaman yang cukup tebal, jadi dengan adanya cerita yang saya bertele-tele itu kayak terlalu jenuh untuk dibaca. Jika orang benar-benar tidak minat ataupun tidak penasaran dengan isian di dalamnya, itu menurut saya akan tepat jenuh dalam membaca novel Ronggeng Duku Paruk ini. Kekurangan yang kedua adalah banyaknya kata-kata yang kasar. Kasar di sini seperti kata-kata yang terutama kata-kata dalam bahasa Jawa ya, yang menurut saya harusnya ditiadakan, karena pembaca ini pastinya kan saya mengetahui novel ini dari bangku SMA. Jadi itu seperti menurut saya
kata-kata itu boleh ada, tetapi lebih difilter lagi ataupun juga bahasanya lebih diperhalus lagi, sehingga anak-anak yang di bawah umur itu tidak ikut-ikut dalam kata-kata yang ada di dalam novel Ronggeng Duku Paruk ini. Oke, itu dari kelebihan dan kekurangan yang saya dapatkan setelah membaca buku ini. Nah, bagian ketiga adalah gaya bahasa yang digunakan oleh novel Ronggeng Duku Paruk. Oke, gaya bahasa yang digunakan di dalam novel Ronggeng Duku Paruk ini yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Ini jadi di sini full Indonesia semua ya teman-teman. Tidak ada bahasa ataupun juga bahasa Inggris, itu tidak ada. Dan juga ada beberapa bahasa daerah, yaitu bahasa daerahnya menggunakan bahasa Jawa, bukan bahasa yang lain, bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia, tapi lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa daerah ini juga terlihat dari adanya penggunaan kata-kata seperti wong bagus, terus wong ayu, dan juga mbak yu, itu seperti panggilan-panggilan tersebut, tetapi lebih dominan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa daerah itu tidak hanya juga dari panggilan-panggilan seperti wong bagus, wong ayu gitu, dan juga mbak yu, tetapi juga terlihat dari adanya nyanyian-nyanyian atau mantra yang digunakan pada saat Srintil ini menari ronggeng. Oke, jadi penggunaan gaya bahasa itu ada dua, bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, tapi lebih dominan bahasa Indonesia. Bahasa daerah ini digunakan seperti bahasa-bahasa untuk nyanyian, mantra yang digunakan oleh Srintil saat menari ronggeng, dan juga seperti bahasa panggilan. Oke, bagian ketiga dari evaluasi ini adalah kedalaman isi. Kedalaman isi dari Ronggeng Duku Paruk ini memenuhi target kebutuhan para pembaca, termasuk saya itu, tergantung pada preferensi dan juga kepentingan individu serta seberapa jauh minat individu dalam membaca ini. Nah, bagi pembaca yang tertarik dengan karya sastra dan juga karya sastra yang mendalam dan juga kaya itu, serta ingin memahami lebih dalam seperti isu-isu sosial tentang budaya Indonesia, maka novel yang berjudul Ronggeng Duku Paruk ini mungkin akan memenuhi kebutuhan para pembaca. Namun, bagi pembaca yang lebih suka genre ataupun gaya penulisan yang berbeda, novel ini mungkin kurang sesuai dengan preferensi mereka. Nah, teman-teman juga penting untuk diingat bahwa setiap pembaca ini memiliki preferensi yang berbeda, dan apakah novel ini memenuhi target kebutuhan para pembaca bisa menjadi subjektif tergantung orang-orang masing-masing. Namun secara umum novel ini telah mendapatkan pujian dan juga seperti pengakuan dari para pembaca dan juga seperti kritikus sastra sebagai karya yang memiliki kedalaman isi yang menurut saya substansial. Oke, itu adalah bagian evaluasi atau bagian keempat dari resensi novel Ronggeng Duku Paruk. Yang terakhir adalah bagian rangkuman evaluasi, yaitu bagian kelima. Rangkuman evaluasi di sini adalah seperti membahas ulang dari evaluasi tersebut. Oke, novel Ronggeng Duku Paruk itu adalah sebuah novel yang juga menggambarkan perjalanan emosional dan juga masyarakat di sebuah desa kecil di daerah Jawa pada masa penjajahan Belanda. Dengan fokus pada peran seorang ronggeng yaitu bernama Srintil, melalui cerita ini, novel ini menyoroti berbagai isu kompleks seperti konflik kelas, ada juga perubahan dalam tata kelola sosial, perjuangan dalam mempertahankan budaya, ada juga perlawanan terhadap penindasan kolonial, karena ini diceritakan pada saat zaman penjajahan Belanda. Nah, novel ini juga menunjukkan bahwa budaya tradisional khususnya Jawa ini juga seperti dalam dijelaskan adalah ronggeng. Ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga simbol kekuatan dalam menghadapi tekanan dari luar di era banyaknya budaya yang masuk. Jadi ini seperti simbol tidak hanya hiburan, tetapi menjadi simbol budaya dan juga simbol kekuatan. Nah,
kisah si Srindel ataupun juga di sini adalah si Ronggeng ini adalah mengungkapkan seperti penderitaan dan konsekuensi tragis terhadap sistem patriarki. Sedang ngetren kata patriarki pada saat ini dan penindasan terhadap perempuan di masyarakat tersebut. Menurut saya saran yang diberikan untuk novel Ronggeng Duku Paruk ini sebagai alat untuk memperdalam pemahaman tentang budaya tradisional, khususnya di dalam budaya Jawa, untuk memperkuat kesadaran gender itu sangat penting, dan juga mendorong tindakan-tindakan sosial melalui pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sejarah dan juga realitas sosial dalam novel Ronggeng Duku Paruk ini. Oke, itu dia rangkuman evaluasi dari novel Ronggeng Duku Paruk ini, dan juga menjadi pembahasan terakhir untuk resensi novel Ronggeng Duku Paruk ini. Jadi kesimpulannya, untuk saya pribadi, saya puas dalam baca novel Ronggeng Duku Paruk ini dengan isinya, dengan budayanya, dan juga dalam yang terpenting adalah seperti kesetaraan gender yang sudah dijelaskan tadi. Menurut saya worth it untuk baca ini, tapi juga diperlukan niat yang lebih dalam baca ini karena terdapat beberapa kekurangan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin segitu saja resensi novel Ronggeng Duku Paruk yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau masukan ataupun juga saran atas resensi ini ataupun juga kekurangan dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini hanya pendapat pribadi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih semuanya.